Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Tefani Ananda Putri, mahasiswi dari Stikes Dharma Husada Tangerang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit anemia pada ibu hamil. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya di sini ada yang tahu tentang anemia? Oke. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Orang dewasa dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya di bawah 14 gram per desiliter untuk laki-laki dan kurang dari 12 gram per desiliter untuk wanita. Anemia dengan kadar hemoglobin di bawah 8 gram per desiliter sudah tergolong berat. Kondisi ini disebut dengan anemia grafis. Pada anemia grafis, sel-sel dalam tubuh tidak dapat mencukupi oksigen untuk menjalankan fungsinya secara normal. Akibatnya, penderita tidak hanya mengalami gejala anemia yang berat, tetapi juga beresiko mengalami komplikasi serius seperti kerusakan organ tubuh. Menurut WHO, anemia pada ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb dalam darahnya kurang dari 11,0 gram sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentukan sel darah merah atau eritropoietik dalam produksinya untuk mempertahankan Hb pada tingkat normal. Berdasarkan WHO, kadar hemoglobin pada ibu hamil dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, normal, kedua, anemia ringan, dan yang ketiga, anemia berat. Klasifikasi anemia pada ibu hamil menurut Prawiro Harjo dalam Ashira ada 4. Yang pertama, anemia defisiensi besi, kondisi di mana kurangnya asupan unsur besi dalam makanan, gangguan penyerapan peningkatan kebutuhan zat besi, atau karena terlampau banyaknya zat besi yang keluar dari tubuh. Yang kedua, anemia hemolitik, disebabkan oleh penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat dari pembiatannya. Yang ketiga, anemia megaloblastik, ditandai oleh adanya eritoblas yang besar yang terjadi akibat gangguan maturasi inti yang dinamakan megaloblas. Anemia megaloblas disebabkan oleh defisiensi B12, asam folat, gangguan metabolisme vitamin B12 dan asam folat, gangguan sintesis DNA akibat dari defisiensi enzim kongenital dan didapat setelah pemberian obat sitostatik tertentu. Yang keempat, anemia hipoplastik, terjadi karena sumsum tulang tidak mampu membuat sel darah baru. Menurut Nur Hidayati, ada 3 faktor yang mempengaruhi anemia pada ibu hamil. Yang pertama, faktor dasar yang meliputi sosial ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan. Yang kedua, faktor tidak langsung meliputi kunjungan antenatal care dan umur sang ibu. Yang ketiga, faktor langsung meliputi kecukupan konsumsi tablet besi, jarak kehamilan, paritas, dan status gizi. Secara umum, tanda dan gejala anemia pada ibu hamil dapat ditandai dengan terlihat lemah, letih, lesu, mudah lelah dan lalai, wajah tampak pucat, sering pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan berkurang, sulit berkonsentrasi dan mudah lupa, sering sakit, nafas pendek, keluhan mual muntah lebih hebat daripada kehamilan muda. Ada beberapa cara untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Yang pertama, makanan-makanan bernutrisi khusus. Yang kedua, mengonsumsi vitamin C. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, kelola stres. Dan yang kelima, tidak lupa untuk meminum susu hamil agar perkembangan janin juga lebih baik. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.